Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Today we are explorers. We are going to find out where our animal friends live. Our topic is where animals live. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita sebagai penjelajah. Kita akan mencari tahu di mana teman-teman hewan tinggal. Dan yang kita akan mengangkat sebuah judul topik pembelajaran yaitu Where is Animal Life, yang artinya di mana hewan tinggal. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke jauh kita memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, identify where animal life, yang artinya mengidentifikasi tempat tinggal hewan. Misalnya hewan ayam, kemudian ada sapi juga, ada ikan, ada lumba-lumba. Nah, itu bukan hewan yang memiliki tempat hidup ataupun tempat tinggal yang berbeda-beda alias tidak sama. Nah, untuk itu kita akan belajar di slide selanjutnya. Oke. Kemudian ada topik tujuan pembelajaran yang kedua yaitu say the full sentence. The animal lives on or in the habitat, yaitu mengucapkan kalimat lengkap tentang bagaimana hewan A misalnya tinggal di mana, kemudian hewan B tinggal di mana, dan seterusnya. Oke, di sini ada definisi dari habitat ataupun tempat hidup. Tempat hidup adalah rumah atau tempat tinggal alami bagi tumbuhan dan hewan, di mana mereka dapat menemukan makanan, air, dan tempat berlindung. Nah, di sini anak-anak akan belajar dulu apa pengertian tempat hidup. Nah, seperti yang kita ketahui dari definisinya itu adalah tempat hidup itu sama dengan rumah. Untuk ya apa fungsinya apa Pak? Nah, fungsinya di sini sebagai tempat berlindung. Misalnya kalau kita kan kalau di rumah kan misalnya hujan nggak kehujanan, panas nggak kemanasan. Misal kalau kita mau tidur ya nyaman. Kalau mau istirahat juga nyaman. Nah, di sini tempat hidup penting bagi kita, bahkan hewan pun juga perlu tempat hidup atau tempat berlindung. Nah, ini ada juga bahasa Inggrisnya yaitu habitat is a natural home or place for plants and animal where they can find food, water as shelter. Nah, kalau habitat dalam kita analogi di hewan itu artinya apa? Tempat ya bisa untuk berlindung, sebagai tempat untuk mencari makanan, sebagai tempat untuk mencari minum, dan itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, karena apa? Hewan itu kan perlu pemenuhan energi ya, seperti makanan, minuman untuk melanjutkan hidupnya ataupun untuk berkembang biak. Selanjutnya, nah ini di sini kita akan belajar tentang dua tempat tinggal yang dimiliki oleh hewan, khususnya yaitu land atau tempat tinggal yang berada di darat, dan selanjutnya nanti akan kita bahas. Kita masuk ke tempat tinggal pertama dulu. Land atau bahasa Indonesia yaitu darat, merujuk pada permukaan bumi yang padat sebagai tempat sebagian besar hewan berjalan, berlari, atau bertengger. Nah, itu contohnya apa? Contohnya seperti di hutan, di padang rumput, atau gunung. Nah, ini jadi land atau tempat tinggal berupa darat ini dikhususkan untuk hewan-hewan yang memang dia itu untuk ini kata kuncinya berjalan, berlari, atau bertengger. Contohnya apa? Berjalan ya seperti sapi, ayam. Nah, itu kan perlu berjalan. Berlari pun juga sama. Nah, kalau bertengger itu seperti burung. Nah, itu dan lain sebagainya. Nah, itu tempat tinggalnya ya kayak hutan, misalnya di hutan rimba. Itu di dalam ada macam-macam ya, misalnya singa, gajah, kemudian monyet. Itu merupakan hewan-hewan
yang hidup di darat. Nah, kalau di padang rumput itu ya seperti jerapah, seperti zebra, itu merupakan hewan-hewan yang ada di ke padang rumput. Adapun itu ada di gunung. Ini biasanya ya burung-burung juga ada, kemudian ular juga ada. Bahkan di lingkungan sekitar kita, hewan darat itu banyak yang eh, diternakkan, seperti apa? Ayam yang sehari-hari kadang kita makan gitu. Kemudian ada juga burung. Kadang burung juga bagi para penghobi kan biasanya dipelihara di sangkar. Itu bukan sebuah contoh ya hewan yang hidup di darat. Kemudian ini ada dalam versi bahasanya, yaitu less refers to the solid surface of the earth where most animal walk around or roost, such as forests, grasslands, or mountains. Oke, setelah kita mempelajari yang tempat tinggal hidup yang pertama, kita akan lanjutnya yang kedua. Nah, ini water atau arti bahasa Indonesia yaitu air. Water atau air merujuk pada lingkungan cair seperti laut, sungai, danau yang merupakan habitat utama bagi makhluk air. Makhluk air itu misalnya apa? Nah, misalnya seperti ikan. Terus ada juga yang namanya belut, ada juga yang namanya katak, ada juga udang. Nah, itu merupakan hewan yang tidak hidupnya itu hampir 100% atau bahkan 100% itu hidup di air. Semisal kalau hewan-hewan yang hidup di air itu mengalami kekeringan di musim kemarau, maka kemungkinan bertahan hidupnya itu sangat mustahil. Jadi bagaimanapun makhluk air ini berupaya terus untuk bisa hidup di lingkungan yang cukup air, sehingga mereka apa? Bisa melakukan pertumbuhan, bisa melakukan perkembangbiakan, bisa mencari makanan dengan leluasa, dan lain sebagainya. Nah, kalau di lingkungan sekitar mungkin kita tidak pasti sering yang melihat ikan, atau mungkin dari beberapa kalian memelihara ikan untuk sebagai mungkin hiasan, untuk atau bahkan untuk ada ikan yang sengaja bikin kolam buat konsumsi makanan sehari-hari. Nah, gitu ya. Nah, ini dalam versi bahasa Inggrisnya itu waters refers to the liquid environment such as seas, rivers, and lakes, which are the main habitats for aquatic creatures. Oke, kita next ya. Setelah kita belajar tadi ada yang hewan hidup di darat atau land hidup, terus kemudian ada hewan yang hidup di air atau water, kita akan, nah ini contoh-contohnya. Nah, sesuai dari tujuan pembelajaran kita yang kedua tadi, kita akan belajar menyusun kalimat yang benar dalam bahasa Inggris. Nah, ini contohnya. The lion lives on land. Artinya apa? Singa tinggal di darat. Ini berarti singa adalah hewan darat yang mencari makanan, berburu, dan beristirahat di permukaan tanah, seperti tadi di padang rumput atau hutan. Singa tidak dapat hidup di lautan atau air dalam. Oke, perlu digarisbawahi ya. Oke, memang singa butuh air minum, tetapi singa tidak mungkin untuk hidup di air ataupun di laut. Karena apa? Ya ini, dia kan hasil mencari makanan di darat, yaitu berburu, seperti berburu kan, singa makan daging, dia berburu hewan di darat lainnya untuk dimakan, kemudian dia tidur di permukaan tanah, atau bahkan mungkin bisa di gunung, bisa di atas pohon. Itu sangat mungkin ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Ini the lion itu artinya singa, lives ini tuh tinggal, dan on itu di, land darat. Nah, kalau penggunaan kata on sebagai tempat tinggal di darat khususnya itu artinya di atas. Jadi misalnya singa, berarti lebih spesifiknya itu singa tinggal di atas land atau darat ataupun tanah. Nah, beda halnya dengan contoh nanti selanjutnya. Oke, kita beralih dulu ya. Nah, ini ada lagi, masih sama. The elephant lives on land. Gajah tinggal di darat.
Ini menunjukkan bahwa gajah adalah mamalia besar yang hidup di darat, seperti sabana atau hutan, dan melakukan semua aktivitasnya seperti berjalan, makan, dan bersosialisasi di permukaan tanah. Oke. Nah ini, coba nanti kata kuncinya di on ini. The elephant lives on land. Nah, kalau hidup di darat, pemilihan kata on atau ini tuh bergantung pada ini tempat tinggalnya di mana. Oke, kita next. Ini ada contohnya. Nah ini, the dolphins lives in water. Lumba-lumba hidup di air. Ini berarti lumba-lumba adalah mamalia laut yang menghabiskan seluruh hidupnya di samudra atau perairan menggunakan sirip dan ekornya untuk berenang dan tidak dapat bertahan hidup di air. Nah, seperti yang saya katakan, kalau penggunaan on tadi itu sebagai kata di atas, sedangkan kalau di contoh yang ketiga ini penggunaannya beda. In itu artinya di dalam. Jadi lumba-lumba itu hidup di dalam air, ya, bukan on. Kalau on beda artinya. Kalau on jadi artinya di lumba-lumba hidup di atas air. Nah itu maka tidak mungkin ya. Jadi yang benar adalah pengguna on digantiin kalau tempat tinggalnya adalah air atau water. Oke, semoga bisa dipahami. Nah ini ada contohnya yang kedua tentang hewan hidup yang di air, yaitu the fish lives in water. Ikan hidup di air. Ini berarti ikan adalah makhluk akuatik. Akuatik itu hewan yang hidup di air, yang hidupnya tidak bisa jauh dari air, yang memerlukan air untuk bernafas dengan insangnya dan bergerak. Ikan tidak dapat bertahan hidup di luar perairan seperti laut, sungai, atau danau. Oke, tinggal ingat ya kata kuncinya, kalau in itu di dalam, kalau on itu di atas. Nah penggunaannya kalau in itu untuk di air atau water, kalau on itu di darat atau land. Oke, next. Nah ini ada contoh, kita bahas bareng-bareng ya. Where does the left land or water? Di mana tempat tinggalnya, darat atau air? Nah, coba kita lihat ke gambar pertama, yaitu gambar dog. Dog itu adalah anjing. Nah, anjing kira-kira di mana hidupnya? Di darat. Berarti bahasa Inggrisnya gimana tadi? The dog lives on land. Oke, saya ulangi lagi. The dogs live on land. Artinya apa? Anjing hidup di darat. Oke. Next. Ini gambar kedua, yaitu gambar paus atau bahasa Inggrisnya whale. Hidup di mana? Jelas ya, kalau paus itu hewan yang hidup di laut, hidup di air. Berarti the whale lives in water. Tak ulangi, the whale lives in water. Paus hidup di air. Nah, gambar yang terakhir adalah gambar bird. Bird itu burung. Gimana kalimatnya? Yaitu the bird lives on land. Tak ulangi, the bird live on land. Burung tinggal di darat. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Nah, sebelum kita akhiri di pelajaran kali ini, kita kan tadi udah belajar tentang hewan-hewan yang ada di darat, hewan-hewan yang ada di air. Contohnya apa tadi? Di darat ada singa, ada tadi apa? Anjing dan lain sebagainya. Kalau di air juga ada lumba-lumba, ada ikan dan lain sebagainya. Nah, di sini tujuannya, manfaatnya apa kita dari ini mempelajarinya, yaitu untuk membantu kita ataupun siswa untuk mengembangkan kemampuan klasifikasi ilmiah dasar, untuk bagaimana kita membuat kesadaran untuk menjaga lingkungan, kemudian memperkuat kemampuan berbicara bahasa Inggris melalui penggunaan pola kalimat fungsional seperti yang kita bikin tadi ya. Nah, mungkin
Itu saja pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan di masyarakat. Sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.